Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai inseminasi buatan. Yang beranggotakan Hovifah Yuliana dengan NIM 19174051102, Margi Dwinastiti 19174051103, Santia 19174051104, Kristiana Almujiza 19174051105, dan Anggita Tri Agustina dengan NIM 17174051134. Topik pembahasan meliputi pengertian inseminasi buatan, faktor keberhasilan inseminasi buatan, proses inseminasi buatan, koleksi semen, evaluasi semen, dan standar semen. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Hovifah Yuliana mengenai pengertian inseminasi buatan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah suatu bioteknologi reproduksi yang secara luas telah dikenal di dunia yang menggunakan teknologi koleksi semen, processing, dan menempatkan spermatozoa pada alat reproduksi betina untuk proses memfertilisasi oosit. Dilanjutkan dengan faktor keberhasilan inseminasi buatan. Yang pertama ada kondisi ternak, deteksi birahi, tenaga inseminator yang berpengalaman, waktu inseminasi, dosis inseminasi, dan komposisi semen. Selanjutnya ada proses inseminasi buatan. Yang pertama, sebelum melaksanakan proses inseminasi buatan, maka semen harus dicairkan terlebih dahulu. Yang kedua, keluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya di bawah air yang mengalir. Yang ketiga, masukkan semen ke dalam air dengan suhu 30 derajat Celcius selama 7-18 detik. Suhu untuk mencairkan yang baik adalah 30 derajat Celcius. Yang keempat, setelah dicairkan, semen dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Yang kelima, semen dimasukkan dalam gun dan ujungnya yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Yang keenam, masukkan plastik set ke dalam gun yang sudah berisi semen beku. Yang ketujuh, siapkan sapi dan masukkan ke dalam kandang jepit dan ikat ekornya. Yang ke-8, petugas menggunakan sarung tangan pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Yang ke-9, masukkan tangan petugas ke dalam rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Jika dalam serviks banyak kotoran, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yang ke-10, suntikan semen pada badan uterus, yaitu daerah yang disebut dengan posisi keempat. Dan yang terakhir, setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka keluarkan gun dari uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Koleksi semen. Teknik koleksi semen dikenal ada 4 cara, yakni yang pertama menggunakan tampon, yang kedua menggunakan teknik pengurutan, yang ketiga elektroejaculator, dan yang keempat yaitu menggunakan vagina tiruan atau artificial vagina. Pemeriksaan makroskopik yaitu pemeriksaan semen secara garis besar tanpa memerlukan alat bantu yang rumit. Sedangkan pemeriksaan mikroskopik bertujuan melihat kondisi semen lebih dalam lagi serta memerlukan alat bantu yang cukup lengkap. Evaluasi semen dilakukan langsung setelah penampungan karena spermatozoa tidak dapat bertahan lama di luar tubuh, maka pemeriksaan semen dilakukan langsung setelah proses penampungan. Adapun pemeriksaan semen segar dilakukan dengan cara makroskopik dan mikroskopis.
Observasi ini perlu dilakukan untuk penentuan kualitas semen dan daya reproduksi pejantan sapi kuartan. Pemeriksaan makroskopik untuk melihat volume, warna, bau, konsistensi, dan pH. Sedangkan pemeriksaan mikroskopis adalah pemeriksaan menggunakan alat bantu Microsoft dengan pembesaran 10x10 untuk melihat gerak massa, motilitas, atau daya geraknya. Evaluasi makroskopik meliputi volume semen, warna semen, bau semen, kekentalan semen, dan pH semen. Adapun pemeriksaan mikroskopik meliputi motilitas, gerakan massa sperma, gerakan individu sperma, konsentrasi sperma dalam tiap mililiter semen, konsentrasi sperma hidup dalam setiap mililiter semen, presentasi spermatozoa hidup, dan presentasi abnormalitas ketidaknormalan bentuk sperma. Standar minimal yang diterima menurut Matahin et al. 2014 supaya mendapatkan hasil semen beku yang baik, semen segar yang akan dilakukan proses pembekuan harus memiliki standar minimal antara lain mempunyai presentasi spermatozoa motil minimal 70% dan konsentrasi spermatozoa lebih dari 50 juta spermatozoa per mililiter dan mempunyai spermatozoa dengan abnormalitas kurang dari 20%. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.